Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan materi secara singkat, sebuah pengantar hukum tata negara. Teman-teman sebagai mahasiswa tentunya akan menemukan, akan mendapati materi mata kuliah hukum tata negara sebagai mata kuliah tindak lanjut dari mata kuliah dasar, basic lerfak, yaitu PIH maupun PHI. Teman-teman dianggap telah memahami dasar-dasar istilah-istilah hukum, asas-asas hukum, teori hukum, aliran, sistem hukum. Anda dianggap telah memahami. Jadi hukum tata negara itu merupakan mata kuliah lanjut dari hukum dasar yang biasanya ditempuh di semester awal, hukum tata negara di semester berikutnya. Nah, Anda dianggap ketika membahas hukum tata negara, asumsinya adalah dianggap telah memahami pengertian hukum, asas hukum, lex superiori derogats lex inferiori, lex spesialis derogats lex generalis, lex posteriori derogats lex priori, atau istilah asas legalitas, atau prinsip-prinsip dasar hukum yang lainnya, pacta sunt servanda dari sisi perdata misalkan. Jadi istilah-istilah itu dianggap selesai. Jadi bicara hukum itu tidak berdiri sendiri. Hukum itu ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum internasional, ada hukum adat, ada hukum waris, termasuk salah satu materi cabang dari hukum adalah hukum tata negara, yaitu mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Jadi bicaranya kenegaraan gitu. Di Inggris istilah hukum tata negara ini dikenal dengan constitutional law atau hukum konstitusi. Apa itu hukum konstitusi? Ya, hukum tata negara. Di Inggris tidak dibedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Dikenal hanya dengan istilah constitutional law. Adapun di Prancis, Jerman dibedakan. Hukum tata negara itu dikenal dengan droit constitutionnel, ya. Itu hukum tata negara. Adapun hukum administrasi negara dalam bahasa Prancis dikenal dengan droit administratif. Sudah ada pemisahan. Di Jerman, hukum tata negara itu dikenal dengan Verfassungsrecht. Sedangkan hukum administrasi negara dikenal dengan Verwaltungsrecht. Apa perbedaan mendasar antara hukum tata negara dengan administrasi negara? Kedua-duanya sama, objeknya negara. Yang membedakan keduanya adalah hukum tata negara melihat negara dalam keadaan diam, bicara struktur, bicara jabatan. Ya. Tapi hukum administrasi negara melihat, mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Dilihat dari jabatan, dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh para pejabatnya. Sedangkan hukum tata negara terkait struktur jabatannya. Negara dalam keadaan diam. Hukum tata negara itu mengatur, mengolah negara. Hukum tata negara yang sekarang berlaku di Indonesia, yang kita bahas itu. Sehingga disebut dengan hukum tata negara positif. Hukum tata negara itu sejatinya dalam literatur Belanda dikenal dengan Stadrecht. Nah, dalam referensi Belanda, Stadrecht ini ada dua. Ya. Ada Stadrecht in Ruimezin, ada Stadrecht in Engerezin. Adapun Stadrecht in Ruimezin adalah hukum tata negara dalam arti luas, mencakup hukum administrasi negara. Ada disebut Stadrecht in Engerezin, hukum tata negara dalam arti sempit, yaitu hanya mengkaji objek hukum tata negara, negara dalam keadaan diam. Jadi sekali lagi, dalam arti luas hukum tata negara itu mencakup hukum administrasi negara. Sedangkan dalam arti sempit hanya hukum tata negara saja. Sebagai sebuah ilustrasi untuk menggambarkan hukum tata negara adalah pelajaran yang menarik sebagai cabang dari ilmu hukum. Hukum tata negara itu bicara mengenai organisasi. Negara dianggap sebagai sebuah organisasi yang besar. Dalam organisasi selalu ada struktur organisasi dalam bentuk bagan-bagan, pembagian pekerjaan, pembagian tugas dan fungsi. Seperti contoh kita temukan dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan rumah tangga, ada ayah sebagai kepala rumah tangga, ada ibu sebagai ibu rumah tangga, kadang sekaligus menjabat sebagai bendahara, ada anak yang bagian belanja di luar, ada bagian pekerja, dan
lebih kompleks lagi, di atas keluarga ada suku, ya, ada klan, ada masyarakat, lebih luas lagi adalah negara. Jadi negara adalah bentuk pejawantahan representatif dari organisasi yang besar. Si negaranya itu disebut dengan hukum tata negara. Hukum sebagai sebuah aturan bagaimana mengatur sebuah negara. Pertanyaannya, yang menjadi objek kajian dari hukum tata negara, pertanyaannya, siapa yang memiliki kewenangan, yang memiliki kompetensi untuk mengatur sebuah negara, organisasi yang besar ini? Ya, siapa yang memiliki kemampuan? Siapa yang memiliki kapasitas untuk mengatur? Adalah kekuasaan tinggi negara, yang terwujudkan kekuasaan tinggi negara ini lewat teori trias politika, pembagian kekuasaan. Ada eksekutif yang menjalankan jalannya pemerintahan, ada legislatif yang bertugas membuat regulasi, aturan, ada yudikatif sebagai pelaksana dari aturan itu sendiri, bagaimana dilaksanakan dalam bentuk peradilan. Nah, terkait trias politika ada dua pendapat di mana dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke memandang kekuasaan tinggi yang berhak memiliki mengatur negara itu dipisahkan menjadi tiga. Ya. Pertama, eksekutif, kemudian legislatif, dan federatif. Jadi, kekuasaan yudikatif menurut John Locke masuk dalam ranah eksekutif. Makanya tidak ada yudikatif menurut John Locke. Federatif ini berdiri sendiri, terpisah dengan eksekutif. Dia bagian bertugas untuk menjalin hubungan luar negeri antar satu negara dengan negara yang lainnya. Jadi yudikatif nggak ada menurut John Locke. Karena itu yudikatif itu masuk ke ranah eksekutif. Eksekutif dia menjalankan aturan sekaligus bagaimana mengeksekusinya dalam bentuk yudikatif nggak ada, masuk ke eksekutif. Sedangkan menurut Montesquieu, trias politika atau bahasa lainnya adalah yang berhak mengatur, yang berhak untuk mengelola, memiliki kapasitas untuk mengatur negara menurut Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif melaksana pemerintahan, legislatif, regulasi, dan yudikatif yang melaksanakan aturan itu dalam bentuk peradilan. Demikian akhirnya dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.